Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di tematik kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dulu ya. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, sekarang simaklah percakapan mereka ya. Siti, bakal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin, tenang Siti, hari ini aku mau makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Siti, wah kedengarannya enak, Din. Nani, iya enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Udin, masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Nani, dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan dan Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berasal di usus besar ya. Nani, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses penusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Siti, jangan lupa makan makanan yang sehat ya, teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, dari percakapan tadi, makanan sehat itu tidak selalu harus mahal ya. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Nah, sekarang ayo membaca. Bacalah teks tentang makanan pokok berikut. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Bacaan di atas sangat menarik, bukan? Nah, selanjutnya, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri ya. Contohnya dalam budidaya padi. Manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Waktu manusia menanam padi, itu harus ada yang membantu. Lalu berinteraksi juga dengan lingkungan hidupnya. Ya, petani menanam padi di sawah. Selanjutnya, proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Tentunya banyak. Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Iya, pasti. Soalnya petani menanam padi di sawah. Lalu bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita simak bacaan selanjutnya ya. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya ada gunung, sawah, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam.
Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah. Isilah tabel berikut ini ya. Nah, misalnya interaksi yang dilakukan, kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah. Jadi, ke interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tanaman dan air. Lalu, interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara anggota keluarga. Lalu, interaksi yang dilakukan yaitu menangkap ikan di laut. Nah, interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Lalu, interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara nelayan dengan nelayan serta pedagang ikan di pasar karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya ke pedagang ikan ke pasar. Lalu, interaksi yang dilakukan lagi adalah penghijauan hutan. Jadi, interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah. Lalu, interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan hutan. Lalu selanjutnya interaksi yang dilakukan yaitu bekerja bakti membangun jalan di kampung. Interaksi lingkungan hidupnya yaitu terjadi interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Lalu interaksi sosialnya, interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Nah, ini jawabannya bisa yang lain-lain ya, ikuti pemahaman aja. Boleh secara singkat juga boleh, ini lebih jelasnya lagi ya. Kalau yang lebih singkat juga boleh ya. Nah, sekarang ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan atau di sekitarmu atau ada di gambar di atas ini ya, identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Ya, ada perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan pekerjaan, dan lain-lain. Lalu, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Tentunya berbeda-beda ya, ada yang tua, ada yang muda, dan umurnya pun berbeda. Lalu ketiga, apakah jenis kelamin mereka? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Lalu yang keempat, apakah pekerjaan mereka? Bermacam-macam, ada yang menjadi guru, petani, nelayan, dan lain-lain. Yang kelima, berasal dari latar belakang budaya. Apakah mereka? Tentunya berlain-lain juga ya. Yang keenam, apakah agama yang mereka anut? Nah, kalau agama kan banyak ya, ada yang Islam, ada yang Hindu, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Nah, sekarang berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Nah, kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan sebagai pengganti selama sehari itu. Warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Tapi kebanyakan warga negara Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Nah, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi ya. Amatilah iklan di bawah ini dengan seksama. Jadi kandungan singkong per 100 gram itu ada apa saja ya? Ada air, ada besi, ada kalsium, ada fosfor, ada kalori, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan vitamin. Nah ya, jadi lengkap gizinya juga singkong itu ya. Jadi makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, harganya juga murah singkong itu ya. Nah, sekarang masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan di dalam iklan tersebut ya. Ada apa saja? Nah, misalnya kalimat iklan.
Nah, kalimat iklannya di dalam iklan tersebut adalah iklan tersebut cukup baik karena mengandung unsur rasa percaya yang ditunjang pembuktian data yang menunjukkan kandungan dalam setiap 100 gram singkong ya. Jadi kata kunci dari iklan tersebut adalah kandungan singkong setiap 100 gram. Itu judulnya tadi ya. Lalu observasi gambarnya, gambar mengandung unsur perhatian karena dibuat sangat menarik ya. Itu alternatif jawaban saja. Kalian juga boleh mencari jawaban yang lain yang lebih bagus dari jawaban ini atau sama seperti ini juga bisa ya. Nah, cukup sekian dari kami. Mudahan ilmunya bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.